Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Cantika Dianuraini. Aku mahasiswi jurusan Psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan di video ini, aku ingin berbagi kepada kalian semua mengenai bagaimana Islam memandang kesehatan mental dan ibadah sebagai bentuk psikoterapis. Tonton video yang sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah teman-teman, pada video ini aku ingin berbagi kepada kalian mengenai bagaimana Islam memandang kesehatan mental. Nah tentunya sekarang ini sudah banyak banget orang yang membicarakan mengenai kesehatan mental, terlebih di dalam sosial media. Tetapi masalah kejiwaan ini masih banyak banget terdapat stigma yang buruk. Gak jarang juga ketika ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan, itu akan dipandang negatif dan bahkan bisa sampai dikucilkan. Lalu bagaimana sih Islam itu memandang kesehatan mental? Nah sebelum itu kita ketahui dulu yuk mengenai apa itu kesehatan mental. Jadi kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan ataupun gangguan, baik itu berupa neurosis ataupun psikosis, atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan juga tenang di dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi diri terhadap segala hal yang telah dilakukannya, sehingga ia akan mampu untuk mengontrol dan juga mengendalikan dirinya sendiri. Nah, menurut Dr. Jalaluddin di dalam bukunya yang berjudul Psikologi Agama, ia mengatakan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada di dalam keadaan tenang, keadaan aman dan juga tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, kita ketahui dulu yuk teman-teman mengenai ciri-ciri dari mental yang tidak sehat. Yuk kita simak. Berikut ini ada ciri-ciri mental yang tidak sehat. Yang pertama yaitu perasaan tidak aman. Lalu yang kedua, perasaan tidak nyaman. Lalu yang ketiga, kurang memiliki rasa percaya diri. Yang keempat, kurang memahami diri sendiri. Lalu yang kelima, kurang mendapat kepuasan di dalam berhubungan sosial. Yang keenam, adanya ketidakmatangan emosi di dalam diri kita sendiri. Lalu yang ketujuh, kita merasa bahwa kepribadian kita terganggu. Tetapi teman-teman, perlu diingat kembali nih, kalau misalnya kita sudah mengetahui ciri-ciri tersebut, bukan berarti kita bisa self-diagnosis terhadap diri kita sendiri. Ketika kita memang benar-benar merasa bahwa kepribadian kita itu lagi terganggu, atau kita merasa bahwa mental kita itu lagi gak sehat, kita harus menemui seorang yang profesional. Karena kita nggak bisa self-diagnosis hanya dengan mengetahui ciri-ciri yang ada. Nah teman-teman, di dalam kehidupan sosial kita pastinya itu nggak bisa lepas dari agama. Sebagai terapi kesehatan mental di dalam Islam itu sudah ditunjukkan melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya yang membahas mengenai ketenangan dan juga kebahagiaan ada di dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, maka dari itu nih teman-teman, ketika kita lagi merasa mental kita terganggu, kita bisa mencari ketenangan melalui pendekatan agama. Dan juga kita nggak boleh nih self-diagnosis, karena itu akan berbahaya banget buat diri kita. Kita harus menemui praktisi yang sudah profesional seperti psikolog. Nah, berikut ini ada ibadah sebagai bentuk psikoterapis. Nah, ibadah ini mempunyai efek untuk psikis kita yang tentunya itu baik banget. Nah, yuk kita bahas.
Nah, berikut ini ada ibadah sebagai bentuk psikoterapi. Yang pertama yaitu ada sholat. Nah, teman-teman, ketika kita sedang menjalankan ibadah sholat, hal ini sangat berpengaruh yang sangat efektif untuk mengobati rasa sedih dan juga rasa gundah yang sedang kita rasakan. Lalu yang kedua, ada zikir. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan begitu penting melakukan zikirullah untuk menenteramkan hati seorang hamba yang beriman kepada Allah. Lalu yang ketiga, yaitu membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran disertai mentadaburi setiap bacaan ayat, dapat membimbing jiwa kita agar kita itu ikhlas, lalu beramal dan bertawadu dalam berbagai situasi dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, ketika kita membaca Al-Quran, kita juga harus bisa nih mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita bukan serta-merta hanya membacanya aja, kita juga harus mengimani Al-Quran dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Lalu yang keempat, yaitu ada berpuasa. Nah, puasa ini merupakan sarana latihan untuk menguasai dan juga mengontrol motivasi atau dorongan emosi kita, serta untuk menguatkan keinginan kita dalam mengalahkan hawa nafsu dan juga syahwat. Nah, teman-teman, mungkin segitu aja nih yang bisa aku bagi kepada kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.